Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Askia, Nur Astika Muna, Fatimah Fajarwati, Hajimah Akbar Al-Jabari, Nadia Mardatillah, dan Muhammad Faujan. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi alternatif optimal, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Yusran Fauji, SPDI MPD. Pengertian alternatif optimal. Pada persoalan pemrograman linier, kadangkala terdapat fungsi objektif yang sejajar dengan suatu keterkaitan kendala yang dapat menyatakan kendala ini layak dalam pengertian memiliki kesamaan dengan solusi optimal. Fungsi objektif akan dapat dinyatakan sebagai nilai optimal yang sama pada lebih dari satu titik solusi yang terjadi, jika fungsi objektif paralel atau sejajar dengan salah satu kendala. Keadaan ini dinamakan alternatif optimal atau optimum ganda. Pengertian ini menunjukkan bahwa fungsi objektif dapat berkembang secara tidak terbatas, karena kesejajaran pada keterikatan titik-titik pada fungsi kendala yang terbentuk dalam grafik. Berikut akan dijelaskan contoh mengenai alternatif optimal. Selanjutnya, contoh soal. Seorang pedagang tapai memproduksi tapai ubi dan tapai ketan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kue bingka. Kedua produk dihasilkan melalui proses pengukusan dan fermentasi. Proses pengukusan memiliki kapasitas 5 jam dan proses fermentasi memiliki kapasitas 4 hari. Setiap kilogram ubi memerlukan waktu 1 jam pengukusan dan 1 hari fermentasi, sedangkan setiap kilogram ketan memerlukan waktu 2 jam pengukusan dan 1 hari fermentasi. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan per kilogram tapai ubi dan tapai ketan adalah Rp2 dan Rp4. Penyelesaian. Langkah pertama yaitu kita menentukan model matematika. Tujuannya di sini yaitu untuk memperoleh keuntungan dari penjualan per kilogram tapai ubi dan tapai ketan adalah Rp2 dan Rp4 dengan variabel terikat tapai ubi dan tapai ketan, dan variabel bebas itu kukus dan fermentasi. Kemudian untuk fungsi objektifnya yaitu max Z sama dengan 2x1 ditambah 4x2 dengan syarat x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 5, x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4, dan x1 dan x2 lebih dari Di sama sini saya akan dengan menjelaskan 0. tentang mencari titik dan memasukkannya ke grafik. Nah, di sini terdapat dua persamaan, yaitu x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 5 dan x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk yang fungsi kendala pertama atau persamaan pertama didapat x1 ditambah 2x2 sama dengan 5. Nah, dapat digambarkan pada sumbu koordinat, yaitu dianggap x1 sama dengan 0, maka didapat x2 nya adalah 2,5. Dan begitu pula untuk mencari x1 nya dengan menganggap x2 itu sama dengan 0, maka didapat x nya adalah 5. Jadi titik koordinat yang pertama yaitu 5 sebagai x nya dan 2,5 sebagai y nya. Untuk mencari titik yang kedua atau persamaan kedua, x1 ditambah x2 sama dengan 4 dapat digambarkan pada sumbu koordinat. Kita anggap x2 nya sama dengan 0, maka x1 ditambah 0 sama dengan 4, maka x1 nya adalah 4. Demikian untuk x2 nya, x1 nya kita anggap 0, maka 0 ditambah x2 sama dengan 4,
maka didapat titik koordinatnya yaitu 4, X1 sebagai X yaitu 4, dan X2 sebagai Y yaitu 4. Maka didapat 4,4. Digambarkan pada grafik. Ya. Nah, untuk yang pertama tadi koordinatnya yaitu 5 dan 2,5, dimana pada sumbu X adalah 5 dan sumbu Y adalah 2,5. Di sini. Dan untuk yang kedua sumbunya adalah 4,4 ini. Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa grafik tersebut terletak di kuadran 1 karena fungsi kendala pembatasnya bernilai lebih dari sama dengan 0. dan daerah penyelesaiannya menuju 0 karena fungsi kendala utamanya bernilai kurang dari sama dengan, dan titik-titik pojoknya terletak pada koordinat titik A, B, C, dan D. Dan di situ juga ada grafik garis yang terbentuk dari fungsi objektif atau yang biasa disebut dengan garis selidik. Setelah kita lihat, ternyata garis selidik ini sejajar atau paralel dengan salah satu grafik garis yang terbentuk dari fungsi kendalanya, yaitu pada garis grafik fungsi X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 5. Ternyata pada garis grafik fungsi X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 5 terdapat dua titik pojok, yaitu koordinat B dan C. Nah, kita substitusikan titik pojok B yang bernilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2,5 ke fungsi objektifnya, sehingga kita dapat hasil nilainya adalah 10. Kemudian, kita substitusikan lagi titik pojok C yang bernilai X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1 ke fungsi objektifnya, sehingga dapat hasil nilainya adalah 10. Nah, kawan, ternyata nilai fungsi objektifnya sama bernilai 10. Jadi gambar grafik ini menunjukkan bahwa alternatif optimal dapat muncul pada pemrograman linear apabila fungsi objektif adalah sejajar atau paralel dengan suatu keterikatan kendala pada setiap titik garis segmen BC yang ditunjukkan sebagai alternatif optimal dengan selalu memiliki nilai yang sama dengan nilai fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan 0. Dari penjelasan dan contoh soal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa alternatif optimal itu terjadi jika fungsi objektifnya paralel atau sejajar dengan salah satu fungsi kendala utamanya. Dan hal ini mengakibatkan diperolehnya nilai optimal lebih dari 1 yang memberikan nilai Z yang sama. Demikian tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.